Masih bersama kami di Presisi Siang. Personil Sat Samapta Polres Bantul melaksanakan patroli KRYD sambang ke warga dan pos kamling di wilayah Bantul pada Senin malam 10 Februari 2025. Cegah gangguan Kamtipmas, terutama kejahatan jalanan, serta hadirkan polisi di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Situasi kondusif terkendali. Personel Satuan Samapta Polres Bantul menyasar ke tempat-tempat yang ramai didatangi masyarakat, seperti kawasan perumahan, bank, ATM, dan SPBU, sekaligus menyambang masyarakat yang sedang nongkrong di seputaran Kabupaten Bantul. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengimbau masyarakat agar tidak nongkrong hingga larut malam. Himbauan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan mengajak mereka untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Bantul. Polda Kepulauan Riau berduka atas kepergian AKBP Roro Arikwati Kasumaningdia yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas saat hendak menjalankan tugas. Kabar duka ini disampaikan oleh Kapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, melalui Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zawani Pandara Arsyad pada Kamis lalu. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 6 Februari tahun 2025, kami dengan berat hati mengabarkan berita duka, yaitu salah satu Pamen Polwan Polda Kepulauan Riau atas nama almarhumah AKBP Roro telah dinyatakan meninggal dunia. Saat ini kami melaporkan langsung dari RS Bayangkara, tempat berlangsungnya upacara pelepasan jenazah yang akan dikirimkan langsung ke Magelang, tempat kediaman keluarga almarhumah. Menurut keterangan Kabid Humas, insiden terjadi pada Kamis pagi. Petugas lalu lintas yang berada di lokasi dibantu oleh warga sekitar segera mengevakuasi AKBP Roro ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Namun, meski telah mendapatkan pertolongan medis, nyawa almarhumah tidak tertolong. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Polda Kepri menggelar upacara pelepasan jenazah setelah proses pemulasaraan di Rumah Sakit Bayangkara selesai. Upacara tersebut dipimpin oleh Kabid Keuangan Polda Kepri, Kombes Pol Dedi Agus Sulistiono, dan dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri, personel Polwan, ASN Polda Kepri, serta keluarga almarhumah. Setelah upacara, jenazah diberangkatkan dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam menuju Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk dimakamkan secara dinas kepolisian. Seluruh jajaran Polda Kepri menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian AKBP Roro. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Almarhumah meninggalkan seorang suami serta 3 orang anak. Di kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Kepri juga menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin mengetahui peta kerawanan atau ingin menyampaikan pengaduan, agar menghubungi call center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store. Demikian laporan langsung dari RS Bayangkara Batam. Kami personel Polda Kepulauan Riau turut berduka cita dan juga kami berdoa semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Selanjutnya kepada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketabahan. Saya Bribtu Cindy Mustianda, salam presisi. Pengecekan dan pendataan jalan rusak Jalin Sum Binjai Stabat dalam rangka persiapan operasi Ketupat Toba 2025 mendatang. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2025, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Binjai melakukan pengecekan kondisi jalan di sepanjang ruas Jalin Sum Binjai Stabat. Ditemukan sejumlah kerusakan parah, termasuk jalan berlubang dengan kedalaman yang berbeda-beda dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Selain untuk kelancaran dan kenyamanan, perbaikan ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang kerap disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak. Dari Humas Polres Binjai Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Operasi Keselamatan Semeru 2025, Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta bersama instansi terkait dan personel Satlantas Polres Trenggalek turun langsung ke jalan untuk membagikan helm SNI kepada pengendara roda 2. Kegiatan ini dilakukan di Jalan Brigjen Sutran, Kabupaten Trenggalek, sebagai bentuk edukasi sekaligus ajakan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Helm SNI bukan sekedar pelengkap, tapi perlindungan utama untuk bisa mengurangi risiko fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan adanya pembagian helm ini, diharapkan para pengendara lebih disiplin dalam menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai standar. Keselamatan di jalan itu tanggung jawab bersama. Kapolres Trenggalek menyarankan untuk biasakan pakai helm setiap saat demi perjalanan yang aman dan nyaman. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto memimpin apel gelar pasukan untuk operasi keselamatan lalu lintas Candi yang dilaksanakan pada Senin 10 Februari 2025 di halaman Mapolres Blora. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Blora, Kompol Riwayat Sosianto, bersama pejabat utama Polres Blora, Kapolsek, jajaran, perwira staf, dan sejumlah tokoh lainnya. Apel tersebut melibatkan pasukan gabungan yang terdiri dari anggota Polres Blora, Polsek jajaran, TNI, serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Blora. Kapolres Blora menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas Candi tahun ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta dapat meminimalisir fatalitas laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia melalui operasi keselamatan lalu lintas Candi tahun 2025. Operasi ini diharapkan agar masyarakat tertib berlalu lintas guna terwujudnya asta cita di wilayah Kabupaten Blora. Operasi keselamatan Candi Polres Blora ini dimulai dari 10 hingga 23 Februari 2025. Guna pastikan para personel siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Polda Metro Jaya melakukan pengecekan roda 2 para personel Polri. Pengecekan ini dihadiri oleh jajaran PJU Polda Metro Jaya. Guna memastikan para personel siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Polda Metro Jaya melakukan pengecekan roda 2 para personel Polri. Pengecekan ini dihadiri oleh jajaran PJU Polda Metro Jaya. Dilaksanakan di Tenda Putih, Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Apel pengecekan kendaraan roda 2 ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Metro Jaya. Apel ini turut diikuti oleh jajaran Kapolres dari wilayah hukum Polda Metro Jaya, beserta perwakilan dari setiap satuan kerja yang ada di Polri, mulai dari Korlantas sampai dengan Sabara dan Brimob yang dilengkapi dengan motor trail. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan bahwa Polda Metro Jaya akan membentuk tim pemecah kemacetan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan bahwa Polda Metro Jaya akan membentuk tim pengurai kemacetan. Tim ini merupakan tim kolaborasi antara Korlantas, Sabara, dan Brimob. Tim pengurai kemacetan diharapkan mampu mengurangi kemacetan di wilayah Jakarta. Saya ingin membentuk tim pemecah kemacetan. Ya, saya sudah kumpulkan Pak Dirlantas, Dirsamapta, dan juga Brimob. Ya. Jadi nanti intinya ketika ada kemacetan, mudah-mudahan dalam waktu segera 1-2 hari sudah bisa merapat ke tempat-tempat yang sangat numpuk. Ya. Contoh misalnya, hari Minggu, Sabtu itu kalau kita lihat volume kendaraan di Jakarta tentunya berkurang lebih dari 50%. Karena kebanyakan pegawai, ya, karyawan-karyawan yang ada di Jakarta itu adalah orang yang tinggal di aglomerasi seperti Depok, Bekasi, ya, maupun Tangerang. Sehingga
agak aneh kok hari Sabtu dan Minggu macet. Tapi kenyataannya di seputaran HI macet. Nah itu nanti saya minta ditempatkan anggota-anggota yang siap mengurai. Ya memang ketika ada kemacetan begitu, normalnya sebuah traffic light yang normal itu pasti akan dibikin tidak normal. Ada pengaturan-pengaturan tambahan yang kita katakan sebagai diskresi. Yang paling panjang antriannya kita dahulukan. Mungkin 21 di sana 2 kali, yang di sini 1 kali. Nah itu juga nanti saya minta kepada petugas lalu lintas kalau perlu membawa TOA ya. Untuk menginformasikan, mohon maaf, mungkin kenyamanan Anda agak terganggu karena kita sedikit memberikan prioritas kepada yang lebih panjang. Contoh lagi yang saya sering lewat itu di daerah Kemang, ya macet. Kemudian di daerah Tendean, Mampang itu juga macet. Mudah-mudahan dengan ini kolaborasi agak baru karena yang biasa ahli ngatur-ngaturnya adalah anggota lalu lintas. Tapi saya tambahkan anggota Sabara. Dan Brimobnya juga nanti patroli untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk rekan-rekan yang sedang bertugas. Kedepannya, Kapolda Metro Jaya berharap tim pengurai kemacetan dapat mengurai kemacetan yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.